Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dengan lengkapnya jari penghakiman, suasana kembali damai. Hanya desiran angin dingin yang bergema. Banyak sekali orang yang menatap retakan gelap yang panjangnya ribuan kaki itu dengan tatapan kagum di tatapannya. Apakah ini celah ruang angkasa? Ekspresi semua orang dipenuhi kengerian. Bahkan praktisi puncak di Ranaying yang tidak akan mampu merobek ruang sekecil apapun. Tetapi sekarang, ketika kunci digores perlahan, celah luar angkasa sepanjang ribuan kaki muncul dari udara tipis. Melihat kejadian yang menggemparkan itu, tak seorang pun yang mampu tetap tenang. Bahkan Cukuangseng juga terkejut untuk sejenak. Meskipun dia tahu bahwa kunci itu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kengerian semacam ini akan mencapai tingkat yang begitu mencenangkan. Di tangan penjaga makam, kunci yang tampak sederhana sebenarnya dapat merobek celah sepanjang 1000 kaki di luar angkasa. Apa sebenarnya asal-usul benda ini? Dia penuh rasa keterkejutan. Adapun kuncinya, dia hanya tahu bahwa kunci itu berasal dari pemakaman dewa dan iblis dan terkait erat dengan seni bela diri yang menantang surga itu. Selain itu, dia tidak tahu apapun tentangnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan semacam ini, sekaligus dengan temperamen lelaki berbaju emas, kepalanya langsung berdengung dan dia pun jatuh dalam keadaan terkejut sesaat. Setelah beberapa saat, dia perlahan sadar kembali, lalu menatap Sensi di sampingnya. Keduanya melihat ketakutan mendalam di mata masing-masing. Sekarang dengan bantuan kunci misterius yang sangat kuat itu, penjaga makam hampir tidak terkalahkan. Kecuali mereka dapat memulihkan kekuatan mereka hingga ke puncaknya, mereka mungkin masih bisa bertarung. Kalian menyebut diri kalian dewa, tetapi pembunuhan yang kalian lakukan 100 kali lebih banyak daripada yang dilakukan oleh iblis. Sekarang aku akan melenyapkan kalian berdua sepenuhnya untuk merendamkan kebencian jiwa-jiwa yang terzalimi. Sebuah suara dingin terdengar, seketika membuat lelaki berbaju emas itu dan Sensi merinding. Ayo pergi. Pria berbaju emas itu menggertakkan giginya. Sensi juga mengangguk. Dan mereka berdua dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Pria tiba-tiba muncul di angkasa. Dan kedua sosok itu dengan cepat menghilang di dunia ini. Wajah anak gembala itu menjadi dingin. Dia memandang ke arah tempat di mana dua lelaki berbaju emas itu menghilang. Dengan sedikit ekspresi mengejek di wajahnya. Kedua orang ini sangat naif. Sekarang dengan kunci kuno di tangannya, siapapun yang lebih lemah darinya tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri darinya. Segala sesuatu di dunia ini terkunci. Dia membentangkan segel dengan tangan kecilnya, dan kunci kuno itu mengeluarkan cahaya terang. Gelombang aneh menyapu darinya dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, ruang dalam radius puluhan ribu kaki dengan cepat memadat, dan bahkan kecepatan aliran waktu pun melambat. Kedua lelaki berbaju emas itu tengah melarikan diri itu menabrak penghalang yang tak terlihat di hadapannya. Suara keras terdengar, dan dua sosok itu tiba-tiba membeku. Apa ini? Pria berbaju emas itu tampak ngeri. Pada saat ini, tampak ada belenggu berat yang melilit tubuh mereka, menjebak dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Bekukan ruang, tetapi dia segera tenang dan memahami alasannya. Kengerian di matanya menjadi lebih intens. Bagaimana mungkin orang tua itu mampu melakukan hal semacam itu? Mungkinkah dari kunci ini?
Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak lelaki berbaju emas itu, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana mungkin kau bisa mengendalikan benda dewa setingkat ini? Dia menatap penjaga makam dengan ngeri. Mendengar ini, senyum senyum aneh muncul di wajah anak gembala itu, dan suara samar keluar dari mulutnya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa ada 4 penjaga makam di dunia ini. Begitu kata-kata ini keluar, mata lelaki berbaju emas itu tiba-tiba membelalak. Ia menatap penjaga makam dengan penuh keheranan, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Apa maksud orang tua ini? Mungkinkah semakin dia memikirkan sesuatu, semakin ngeri dia jadinya, dan seluruh wajahnya menjadi pucat. Aku benar-benar meremehkan kuburan para dewa dan iblis ini. Sebagai penjaga makam, kultivasimu mungkin jauh melampuiku. Sedikit rasa getir tampak di wajahnya yang pucat. Dia tertawa berbahak-bahak, dan tawanya dipenuhi dengan penyesalan. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan mati hari ini, dan tidak mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang tampaknya aku telah sangat sombong saat itu. Setelah tertawa, dia berkata dengan sedih. Si bocah gembala memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia perlahan menurunkan telapak tangannya. Lalu cahaya kuno menyebar, menyelimuti kedua lelaki berbaju emas itu. Ruang berfluktuasi, dan vitalitas dalam tubuh kedua orang itu dengan cepat menghilang. Namun dalam sekejap mata, pria berbaju emas itu dan Sensi kehilangan nyawa mereka sepenuhnya. Saat vitalitas di tubuh kedua orang itu terhapus, ruang yang memenjarakan mereka tiba-tiba hancur, dan 2 mayat jatuh dari langit. Bocah gembala itu melambaikan tangannya, lalu 2 mayat dewa terbang dan melayang di depannya. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan mata Senhad yang terbuka lebar tertutup, dan semua dendam pun lenyap. Akhirnya selesai. Melihat jenazah dewa dan dengan mata terpejam, orang-orang yang hadir masih merasakan sensasi seperti bermimpi. Tahukah Anda, belum lama ini mereka masih dalam ketidakpastian tentang hidup dan matinya. Namun setelah beberapa menit, semuanya kembali tenang. Kedua dewa yang ingin menggunakan mereka sebagai korban itu dimusnahkan sepenuhnya dari dunia ini. Chu Guangsheng menghela nafas ringan dan perlahan mengendurkan telapak tangannya yang dipenuhi keringat dingin. Situasi sebelumnya memang sangat berbahaya. Kalau saja kedua dewa itu yang menang, aku khawatir tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu keluar hidup dari ruangan makam ini. Selamat, senior, atas kehidupan barumu. Dia menghadap kepada anak gembala, lalu membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, bocah gembala melambaikan tangannya untuk mengambil 2 mayat dewa, dan lembu hijau membawanya perlahan turun. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang, anak muda itu tertawa. Chu Guangsheng tertegun lalu bertanya dengan bingung. Apakah 2 mayat dewa ini tidak cukup untuk memulihkan vitalitas senior? Bukan itu masalahnya. Bocah gembala itu menjawabnya. Jika aku menggabungkan 2 mayat dewa ini, aku seharusnya dapat memulihkan vitalitasku dalam tubuh ini hingga 100%. Namun, ini tidak berarti vitalitasku telah dipulihkan hingga 100%. Apa maksudmu dengan ini, senior? Chu Guangsheng kembali bingung. Anak gembala itu tersenyum tipis tapi tidak menjawab. Dia melirik yang lain dan berkata kepada Chu Guangsheng, ikut aku. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Dan ruang di sekitar mereka berfluktuasi. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang dari tempatnya. Kepala Chu Guangsheng menggeleng, dia hanya merasakan dunia di depannya berupa putih. Ketika membuka matanya lagi,
dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. Di mana ini, senior? Chu Kuangseng melihat sekeliling dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Ruang itu langsung berfluktuasi, dan seorang anak gembala keluar menunggangi seekor sapi hijau. Apakah saya pernah ke sini? Chu Kuangseng menunjuk dirinya sendiri lalu bertanya dengan heran. Anak gembala itu mengangguk. Jika kamu merasakan dengan seksama, kamu seharusnya merasakan sesuatu yang familiar. Mendengar ini, Chu Kuangseng memejamkan matanya lalu memulai merasakannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dengan tatapan aneh di matanya. Jika tebakanku benar, seharusnya aku ada di makam itu sekarang. Anak gembala itu tersenyum. Ya, inilah makamnya. Mengapa pemandangannya sangat berbeda, senior? Chu Kuangseng bertanya dengan bingung. Bocah gembala itu tersenyum. Makam yang kamu lihat sebelumnya adalah tempat setengah palsu dan setengahnya nyata. Tujuannya hanya untuk memikatmu agar orang itu bisa dengan mudah mendapatkan tumbal dan memulihkan kekuatannya sendiri. Chu Kuangseng langsung terkejut. Kalau begitu, harta karun yang kita lihat di makam sebelumnya juga palsu. Iya, anak gembala itu mengangguk, lalu menunjuk ke suatu tempat dan berkata, lihatlah di sana. Chu Kuangseng menatap ke arah jatuhnya jari penjaga makam itu. Ruang berfluktuasi hebat dan sebuah gambar muncul di matanya. Orang-orang dari dua dinasti itu dan laut. Serunya, gambar yang muncul di depannya saat ini adalah Jin Yanmi dan yang lainnya. Di mana ini? Tanyanya sambil melihat. Ekspresi anak gembala itu menjadi gelap dan dia berkata dengan sedikit tidak senang. Orang-orang ini pengecut dan serakah. Sekarang orang itu telah sepenuhnya dihabisi olehku. Jadi mereka telah terperangkap dalam ilusi. Ilusi? Chu Kuangseng langsung tercengang. Apa artinya ini? Anak gembala itulah menjelaskan kembali. Sebelum dewa itu meninggal, makam yang kau tempatin masih setengah nyata dan setengah palsu. Dan kau bisa masuk dan keluar dengan bebas. Namun, begitu orang itu meninggal, makam itu akan menjadi ilusi sejati yang tersembunyi di tepi ruang makam nyata ini. Lalu, apakah yang akan terjadi pada orang-orang ini? Chu Kuangseng bertanya dengan heran. Untungnya mereka sudah keluar lebih awal. Kalau tidak, mereka akan termasuk ke dalam orang-orang yang terjebak dalam ilusi sekarang. Orang-orang ini akan terjebak dalam ilusi ini selama 10 tahun. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata anak penggembala itu dengan santai. Meskipun dia bisa menghilangkan ilusi orang-orang ini dengan kemampuannya, dia terlalu malas untuk melakukannya. Karena karakter orang-orang ini sungguh tidak sesuai dengan keinginannya. Menahan mereka di sini selama 10 tahun untuk melatih mereka adalah hukuman yang sepadan. Chu Kuangseng menyesal dan tidak mengatakan apapun tentang itu. Sudah banyak dendam antara dia dengan kedua dinasti itu. Sekarang, orang-orang ini terjebak dalam ilusi. Itu adalah kesalahan mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Adapun orang-orang yang berada di wilayah laut itu, dia juga tidak mempunyai perasaan baik terhadap mereka. Jadi dia terlalu malas untuk mengatakan hal baik tentangnya. Apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa vitalitasmu telah pulih hingga 100%? Chu Kuangseng bertanya kembali. Wajah anak gembala itu langsung berubah. Dia menatap ke dalam kehampaan. Apakah kamu tahu 4 penjaga makam agung? Tentu saja aku tahu, Chu Kuangseng mengangguk. Mendengar hal ini, anak gembala tersenyum tipis. Yang disebut 4 penjaga makam itu sebenarnya hanya ada 1 orang. 1 orang? Chu Kuangseng langsung terkejut. Bukankah ada 4 penjaga makam? Mengapa hanya ada 1?
Melihat Cukuangseng tidak percaya, anak gembala itu terkekeh. Alasan mengapa dunia luar percaya bahwa ada 4 penjaga makam, hanya karena ada 4 makam penjaga makam. Menurut apa yang aku katakan, 3 makam lainnya adalah palsu. Cukuangseng bertanya. Anak gembala itu menggelengkan kepalanya lagi. Itu tidak palsu. Keempat makam penjaga itu asli. Itu makam asli? Cukuangseng bertanya dengan bingung. Mengapa dia menjadi semakin bingung saat mendengarkannya? Misteri apakah yang tersembunyi di sini? Pernahkah Anda mendengar tentang pemisahan badan utama? Tanya anak gembala itu sambil tersenyum. Cukuangseng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa dan belum pernah mendengar tentang hal itu. Anak gembala itu kembali menjelaskan. Yang disebut tubuh utama berbeda dari teknik clouding biasa. Setiap tubuh utama yang dibedakan memiliki pemikiran yang independen dan cara kultivasi yang berbeda. Mendengar ini, Cukuangseng sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal aneh seperti itu. Senior, maksudmu keempat penjaga makam itu adalah 4 jenazah dari orang yang sama? Tanyanya dengan tak percaya. Itu benar. Tubuh utama di 3 makam lainnya adalah satu dan sama dengan milikku. Jadi, aku katakan sebelumnya, meskipun 2 mayat dewa dapat memulihkan vitalitas tubuh utama ini hingga 100%, tapi mereka tidak dapat memulihkan vitalitasku hingga 100%. Cukuangseng akhirnya mengerti. Dan dia menyadari bahwa aku yang disebutkan oleh senior di depannya sebenarnya mengacu pada 4 tubuh utama. Dengan kata lain, itu adalah semua klon berempat. Senior, kekuatan tubuh utamamu saja sudah sangat kuat. Jika keempat tubuh utama itu bergabung menjadi satu lagi, itu pasti akan mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan. Dan sejauh pengetahuannya, kekuatan yang dikembangkan oleh keempat badan utama itu semuanya berbeda. Dengan cara lain, aktivitas tempur mereka penjaga makam akan sangat meningkat. Tidak mudah untuk menggabungkannya. Bocah gembala itu menggelengkan kepalanya. Kita berempat memiliki pemikiran yang berbeda. Hanya ketika keempat tubuh itu sepakat, akan ada peluang untuk bergabung. Dan sebelum itu, aku perlu membantu 3 tubuh lainnya memulihkan kekuatan mereka. Jika tidak ada kesempatan, akan sulit untuk melakukan hal ini. Bahkan jika butuh ratusan tahun. Ada nada penyesalan dalam ucapannya. Saya pikir dia pun sangat menantikannya. Jika keempat tubuh utama digabungkan menjadi satu, pasti akan mencapai ketinggian yang tidak pernah bisa dicapai oleh tubuh utama dalam kehidupan ini. Sayangnya, hal itu terlalu sulit untuk dicapai. Semuanya tergantung pada usaha manusia. Meskipun suatu hari nanti kamu akan mampu mewujudkan keinginanmu, kata Cukuangseng sambil tersenyum. Mendengar hal ini, anak gembala itu menggelengkan kepalanya. Kita bicarakan hal-hal ini nanti saja. Saya ambil berbicara, dia menatap Cukuangseng dan senyum muncul di wajahnya. Kamu datang ke sini mungkin untuk seni bela diri tubuh kan? Dia tiba-tiba bertanya. Hati Cukuangseng langsung terguncang. Matanya tiba-tiba langsung berkedip. Setelah beberapa lama, dia menekan gejolak di hatinya. Lalu dia mengangguk. Apa yang dikatakan senior itu benar. Aku akan menekuni seni bela diri penyempurnaan tubuh itu. Dia tahu dalam hatinya bahwa saat kunci kuno miliknya terbongkar, lelaki tua itu merupakan penjaga makam dewa dan iblis. Itu pasti akan dapat menebak tujuannya. Jadi, dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Anda sangat ambisius. Bocah gembala itu menggelengkan kepalanya.
Benda itu adalah benda paling berharga di makam dewa dan iblis. Benda itu diciptakan dengan kerja keras para leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang bisa mendapatkannya, asal dia tidak mati di tengah jalan, pasti akan bisa mencapai alam puncak. Chu Guangsheng langsung terdiam. Setelah berenung cukup lama, dia berkata, "Senior, bisakah Anda memberi saya sedikit petunjuk? Penjaga makam adalah orang yang paling mengetahui pemakaman dewa dan iblis. Jika dia dapat memberinya nasihat sedikit, itu akan sangat membantunya." Bocah gembala itu menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan lengan bajunya, dan kunci terbang keluar dan jatuh ke tangan Chu Guangsheng. "Tidak banyak yang bisa kukatakan. Apakah kau bisa mendapatkan benda itu sepenuhnya, tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantumu." Mendengar ini, Chu Guangsheng memasukkan kunci itu kembali ke dalam tubuhnya. Dia perlahan mengepalkan kedua telapak tangannya dengan tekad bersinar di matanya. Tidak peduli apapun, dia akan berusaha semampunya. Terima kasih.